3B jurusan Akuntansi Program Studi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Simak videonya ya teman-teman. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan, terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan, sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok sampai bahan bakar minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia pada khususnya, karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran. Keberadaan Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi umat Islam di Indonesia sangat besar dari berbagai segi, baik dari segi sumber daya manusia, segi politik, ataupun dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai aset yang sangat besar. Hal ini ditunjang dengan potensi sumber daya alam tanah air Indonesia yang sangat melimpah kekayaannya. Indonesia memiliki potensi yang besar sehingga seharusnya mampu mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kebodohan. Salah satunya adalah dengan cara mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan atau harta dalam suatu perekonomian, khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung atau miskin dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai falah atau kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Fungsi zakat. Zakat berfungsi membentuk kesolihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya, pendayagunaan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional atau kegiatan konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat seperti tujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya.
Proses pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran calon penerima bantuan. Kedua, survei kelayakan. Yang ketiga, strategi pengelompokan. Yang keempat, pendampingan. Yang kelima, pembinaan secara berkala. Selanjutnya, melibatkan mitra pihak ketiga. Yang terakhir adalah pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi mustahik, tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas di antara warga miskin. Begitu juga strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dan kelompok-kelompok aktivitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental spiritual. Oleh karena sangat dianjurkan dalam mengimplementasikan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin, mempertimbangkan landscape kemiskinan, baik menyangkut peta kemiskinan, identifikasi permasalahan-permasalahan kemiskinan, serta program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Landscape kemiskinan tersebut seharusnya menjadi pijakan dalam perencanaan sampai pelaksanaan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Begitu sebaliknya, dari kalangan pemerintah juga membuka akses yang lebar untuk keterlibatan lembaga-lembaga amil zakat tersebut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pengentasan kemiskinan. Terima kasih teman-teman udah menyimak videonya hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.